Senang sekali di Sabtu ini bisa berjumpa kembali dengan sahabat RPK dalam acara Salemba 10, sebuah acara hasil kerjasama antara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dengan Radio RPK. Dan salam sehat buat sahabat RPK yang sekarang dan kita semua berada di tengah lonjakan kasus positif COVID-19. Dan malam minggu ini yang biasanya malam rileks bersama keluarga karena PPKM darurat mungkin tidak bisa keluar ke mall atau kemana saja, kita bisa stay di rumah dan bersama dengan kami, dengan keluarga Salemba 10, malam ini hadir bersama kita adalah Bapak David Tobing. Selamat malam Pak David Tobing. Selamat malam Bapak. Apa kabar sehat. Pak? Baik Pak, sehat ya, Pak. Salam sehat buat Bapak dan keluarga. Ya. Karena juga kondisi PPKM darurat ini, maka siaran ini kita adakan dari tempat yang berbeda. Di studio hanya operator Pak Dede, selamat malam juga Pak Dede yang ada di studio RPK FM di Kitaran Jalan Dewi Sartika. Sementara saya Agung dan juga tamu kita malam ini Pak David Tobing siaran dari tempat masing-masing. Dan malam ini topik yang dibahas adalah tentang transformasi Rumah Sakit PGI Cikini. Yang memang di 2 bulan terakhir ini atau 1 bulan terakhir ini, PGI Cikini mendapat berbagai tanggapan yang luar biasa, baik yang positif ataupun negatif terkait dengan 2 hal, yaitu pertama tentang kasus TWK pegawai KPK, kemudian yang terakhir tentang Rumah Sakit PGI Cikini. Yang TWK KPK di beberapa siaran Salemba 10 sudah dibahas dan didiskusikan. Dan malam ini kita akan ngobrol santai begitu, terkait dengan transformasi Rumah Sakit PGI Cikini. Bagi sahabat RPK yang ingin interaksi bersama, bisa nanti mengirimkan pesan melalui SMS atau WhatsApp di 0815 1804 3 kali. Dan siaran ini juga dapat disaksikan melalui tayangan di YouTube di channel RPK FM. Ya, Pak David Tobing. Pak David ini memiliki banyak sekali kegiatan sebagai advokat. Kemudian kalau di PGI, di lingkungan PGI banyak membantu juga terkait masalah-masalah hukum. Dan juga menjadi anggota dari Komisi Aset PGI dan juga anggota dari Yayasan PGI, Yayasan Rumah Sakit PGI Cikini, Pak ya. Nah, mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan, Komisi Aset PGI. Apa ini Pak yang dimaksud dengan Komisi Aset PGI ini? Ya Pak Agung. Jadi PGI itu memiliki komisi-komisi. Salah satunya adalah Komisi Aset. Dan ketuanya kebetulan saat ini dijabat oleh Pak Gubernur Sulut, Pak Oldi. Dan saya adalah anggota di Komisi Aset. Dan komisi ini bertugas untuk pertama memang menginventarisin aset-aset PGI dan juga mengurus kalau ada aset-aset yang dari secara administrasi belum diurus. Kemudian juga kalaupun ada aset-aset yang harus bersinggungan dengan hukum, maka itu harus kita pertahankan. Jadi intinya bahwa Komisi Aset ini pertama adalah bagaimana mempertahankan aset-aset PGI atau gereja. Karena di dalam prakteknya selama saya sudah hampir dari 2008 di PGI, walaupun itu hanya semacam konsultan hukum dari luar, kita juga sudah ditugaskan PGI untuk membantu atau berkoordinasi dengan beberapa gereja di dalam mengurus aset-asetnya. Jadi ini semua memang fungsi PGI dalam memberikan koordinasi bantuan hukum kepada gereja-gereja. Nggak ada urusan biaya di sini Pak Agung. Ya, Pak. Karena memang ini fungsi PGI. Nah, kemudian selain mempertahankan aset, kemudian mengurus aset, komisi ini juga selain mempertahankan dan mencari, komisi ini harus mengurus asetnya Pak. Ya. Jadi mengurus asetnya supaya tidak terbengkalai, supaya itu bisa digunakan dan dimanfaatkan, dan hasilnya bisa memang dinikmati oleh warga gereja melalui
pekerja-pekerja di aset tersebut maupun juga melalui PGI tentunya kalau memang ada yang bisa masuk ke PGI. Jadi kira-kira itu fungsinya, Pak. Oke, Pak. Nah, itu tentang komisi aset. Bagaimana tentang Rumah Sakit PGI Cikini yang menjadi juga salah satu aset dari PGI? Ya. Ada transformasi Rumah Sakit PGI Cikini. Tapi itu jangan dijawab sekarang, Pak, karena ada yang akan ikut serta dalam diskusi kita malam ini. Oke, iya, nampaknya kita bisa lanjutkan, Pak, ya. Tadi, Pak, salah satu aset dari PGI ini adalah Rumah Sakit PGI Cikini yang di akhir-akhir ini mendapat sorotan karena ada transformasi Rumah Sakit PGI Cikini. Kira-kira apa yang dimaksud dengan transformasi Rumah Sakit PGI Cikini ini, Pak? Ya, jadi saya perlu ceritakan dulu bahwa dalam rangka mengelola Rumah Sakit PGI Cikini, PGI itu membentuk yayasan, Yayasan Kesehatan PGI Cikini, Yakes PGI. Nah, selama ini yayasan sudah berjalan, ya kan? Kebetulan saya baru ditunjuk kira-kira 7 tahun yang lalu, pertama sebagai pengawas. Nah, saya kan sebagai pengawas langsung yang terpikirkan oleh saya, dan kebetulan background saya adalah hukum, bidang hukum, saya langsung berpikir mana ini sertifikatnya, ya kan? Karena PGI sama sekali belum pegang sertifikatnya, Pak. Akhirnya dengan beberapa pembicaraan dengan pengurus, direksi, diserahkanlah sertifikatnya ke PGI. Dan memang setelah saya periksa, semua sertifikat itu atas nama PGI, 5,5 hektar. Ya, jadi atas nama PGI 5,5 hektar. Dan ada 2 bidang juga di situ yang atas nama Yayasan Kesehatan. Satu bidang saya rasa itu sekitar 100 meter, ada Yakes. Dan juga kita mendapatkan sertifikat atas nama Yakes itu yang di Balai Kesehatan Masyarakat di Tanjung Barat, kemudian di Kalipasir ada hak pakai, dan juga di Puncak atau di Megamendung ada satu atas nama Yayasan Kesehatan. Jadi ini udah kita inventaris semua, dan saya sebagai waktu itu pengawas bersama dengan pengurus sudah menyerahkan kepada PGI sertifikat tersebut untuk disimpan. Karena apa? Harus diingat, setiap aset PGI, setiap aset gereja tidak boleh dialihkan ke pihak manapun. Itu memang sudah ada di anggaran dasar PGI, ya. Kalaupun mau diagunkan atau dialihkan, kalau terpaksa itu harus ada keputusan sidang raya. Nah, itu catatannya, Pak. Jadi semua kita serahkan. Nah, kemudian 7 tahun saya di Rumah Sakit PGI Cikini. Setelah beberapa tahun jadi pengawas, terjadi penggantian, akhirnya saya jadi sekretaris umum. Jadi sekretaris umum. Dan di sanalah kita berusaha mempertahankan yang sudah baik, tapi juga sekaligus kita memaksimalkan apa yang memang selama ini bukan tidak baik, tetapi apa yang selama ini harus dikembangkan. Misalnya, contoh, kalau dulu Pak itu mau bayar vendor harus pakai cek, ya kan nggak bisa begitu lagi, langsung aja transfer. Kita rubahlah itu semua. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Bayar gaji juga semua harus lewat cek dan sebagainya. Bayar jasa dokter juga harus transfer semua. Itu dulu. Jadi kami mulai memodernisasinya atau mengikuti perkembangan zaman. Jadi ada lagi SIM RS, yaitu kan semua terintegrasi. Jadi kedepannya dan sekarang sudah diterapkan yang namanya resep itu tidak pakai kertas lagi. Namun memang Pak, yang menjadi permasalahan utama di Cikini ini adalah bahwa dengan luas yang 5,5 hektar, dengan jumlah karyawan yang waktu itu 800 orang, hampir 900 mungkin, sementara berubah zaman menjadi BPJS, kemudian persaingan rumah-rumah sakit modern ini sangat pesat, ya kan? Kita betul-betul ketinggalan, bor terus-menerus turun walaupun sudah berbagai upaya. Kemudian ada beberapa kejadian yang juga mengakibatkan bor turun, ya kan?
Nah, ini juga sudah diperbincangkan dari 5 sampai 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi di sini arah menuju transformasi sebenarnya sudah ada. Pertama kita coba mengundang ya kan pihak-pihak ya yang memang bisa berkontribusi, tetapi ternyata zaman susah Pak ya, beberapa tahun ke belakang zaman susah. Tidak ada yang mau memberikan sumbangan. Dan perlu dicatat, Yayasan Kesehatan ataupun PGI tidak bisa pinjam uang, Pak. Kenapa? Karena nggak ada yang dijaminkan. Ya. Karena aset PGI tidak boleh dijaminkan. Ya kan, itu yang menjadi catatan. Kalau bisnis biasa kan jaminkan sebagian, terus kita pakai uangnya untuk membangun. Nah, jadi itulah permasalahan utama, nggak bisa dijaminkan. Nah, kemudian banyak yang menawarkan kerjasama, ya, tetapi ternyata mereka menginginkan sertifikat dipegang oleh mereka. Ini pun kita kembali ke pasal 1 tadi, tidak boleh aset itu diagunkan atau dialihkan, ya kan? Nah, kemudian bahkan kira-kira 1 tahun yang lalu atau hampir 1,5 tahun yang lalu, ya ternyata kita dalam hal ini saya katakan kita karena direksi kita juga tertipu oleh salah satu investor yang tanda kutip bodong. Nah, ada uang keluar katanya untuk memancing uang masuk. Nah, ini pun sudah terjadi Pak hal-hal seperti ini. Jadi kita ini sangat selektif memilih partner. Kenapa demikian? Karena kita tidak boleh berhutang, kita tidak boleh menjaminkan, mengagunkan uang, bahkan mengagunkan aset maupun mengalihkan. Nah, berdasarkan ini terjadilah yang namanya kerjasama. Sebenarnya bukan BOT. Kenapa saya katakan? Kalau BOT, Build Operation Transfer, artinya ada pihak ketiga yang membangun, kemudian mengoperasikan, kemudian mentransfer kembali ke pemilik lahan. Ya. Tapi ini semi BOT. Kenapa saya katakan semi? Karena bukan pihak ketiga Pak yang mengelola, mengoperasionalkan. Karena didirikanlah satu PT di mana Yayasan Kesehatan dan pihak ketiga ini mendirikan satu PT untuk mengelola rumah sakit. Jadi kita masih ada di dalam. Dan sekali lagi tidak ada yang namanya pengalihan aset, tidak ada yang namanya kita berhutang. Ya kan? Tidak ada yang namanya menjaminkan aset. Karena inilah yang harus diingat pertama kali, Pak. Ya. Demikian kira-kira Pak. Jadi transformasi di sini melalui semi BOT kalau saya katakan, karena saya memang background hukum, semi BOT. Dan kenapa itu harus dilakukan ya nanti kita akan perbincangkan lebih lanjut nih Pak. Ya, jadi kalau kita tangkap dari apa yang disampaikan Pak Tobing adalah transformasi ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit PGI Cikini ya Pak ya. Setelah bertahun-tahun mengalami berbagai kendala, menurunnya pelayanan, menurunnya bed rasio dan segala macam, sehingga diperlukan sebagai satu upaya. Salah satunya adalah dengan melakukan transformasi, bekerja sama dengan pihak lain, mendirikan satu badan persatuan terbatas, di mana dua pihak hadir di situ untuk membangun, mengelola, dan kemudian mentransfer. Nah, kemudian yang pemilihan mitra kerjanya Pak ya. Kenapa yang dipilih adalah satu perusahaan namanya? Primaya, iya. Kenapa bukan yang lain? Karena kalau kita tahu di Jakarta atau di Indonesia ada berbagai rumah sakit yang grup rumah sakit besar juga begitu Pak. Ya, jadi Pak perlu saya sampaikan, sejak 5-6 tahun yang lalu itu sudah ada namanya ketua tim pembangunan rumah sakit Cikini. Ya kan, ketuanya adalah yang terhormat Bapak Jenderal Luhut waktu itu, ya kan. Nah, dirumuskanlah untuk mencari investor, ya kan, untuk bekerja sama. Dan kemudian sudah Pak ada berbagai grup besar. Ada grup yang tidak pernah sama sekali berkecimpung di rumah sakit, ya kan. Ada grup dari Australia waktu itu, tapi syaratnya mereka harus menguasai semua 5,5 hektar. Kemudian kita juga kan
bertanya kepada grup-grup rumah sakit yang besar, dan mereka sudah juga menyampaikan beberapa pemikirannya, dan itu kita lihat sangat merugikan kita. Kenapa? Karena ada juga penawaran di mana kemudian hari kemungkinan kita itu nggak punya apa-apa sama sekali. Nah, makanya kita langsung nggak mau, Pak, ya kan, kita nggak mau. Dan ada juga yang saya sebutkan tadi, Pak, grup atau yang katanya kelompok gitu ya, yang diajukan juga oleh internal rumah sakit, tetapi ternyata malah tanda kutip ya saya katakan menipu karena uang rumah sakit udah sempat keluar. Ya, nah jadi berdasarkan itu kami pelajarilah mana sih harus kita pilih, ya kan. Jadi kita sudah mengundang dalam hal ini sudah menjajaki beberapa pihak untuk investasi di sini. Tapi kan begini Pak, mana ada sih yang mau investasi kalau nggak pegang jaminan? Nah, ternyata salah satu grup yang sudah berkecimpung di rumah sakit, dalam hal ini Primaya, mungkin ada 10 rumah sakitnya di seluruh Indonesia, dia tuh mau kerjasama seperti ini. Dan yang perlu apresiasi adalah mereka nggak minta jaminan. Dan kita bisa masuk ke dalam PT yang dibentuk. Dan kita masuknya bukan posisi yang cere, Pak. Kita komisaris utama dan salah satu direksi yang mengawasi bagian keuangan. Artinya apa? Kalaupun dioperasionalkan, tetap kita yang mengawasi sehingga kalau ada pemasukan itu betul-betul bisa dimonitor, bisa dievaluasi, ya kan, bisa dihitung bahwa itu benar pemasukannya sekian dan kontribusi ke yayasan maupun PGI adalah sekian. Jadi ini sudah melalui proses yang panjang, ya kan, sudah melalui proses yang panjang dan waktu sidang raya di Waingapu sebenarnya ini sudah dilaporkan, ya, sudah dilaporkan, bukan sudah dilaporkan dan sudah disetujui untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Dan kemudian di sidang MPL Januari 2021 juga disetujui konsepnya adalah BOT. Nah, jadi ini udah proses yang panjang dan bahkan tanda kutip atas berkat Tuhan kita juga dikasihkan lagi beberapa hal yang sangat menguntungkan dari kerjasama ini. Saya sebut tadi ini sebenarnya bukan BOT murni, tetapi BOT semi BOT karena memang kita ada di sana. Kita nggak lepas sama sekali. Oke Pak, paruh pertama obrolan kita tentang transformasi Rumah Sakit PGI Cikini ini sudah lewat karena kita akan masuk tanda waktu. Setelah itu kita akan sambung kembali dengan tadi berbagai perbincangan tentang transformasi Rumah Sakit PGI Cikini. Dan bagi para sahabat RPK yang ingin mengajukan pertanyaan atau ikut dalam memberikan tanggapan bisa melalui SMS atau WhatsApp di 0815 1804 3 kali. Iya, sahabat RPK masih bersama saya Agung dalam acara Salemba 10 dan juga tamu kita malam ini Pak David Tobing yang membahas tentang transformasi Rumah Sakit PGI Cikini. Di paruh awal perbincangan kita di acara Salemba 10 tadi, Pak David Tobing sudah menyampaikan berbagai hal terkait dengan transformasi Rumah Sakit PGI. Salah satunya adalah bahwa proses transformasi Rumah Sakit PGI ini sudah sepengetahuan dari Sinode, anggota-anggota PGI Cikini. Jadi tim yang dibentuk sudah mendapat mandat dari sidang raya dan juga sidang MPL PGI untuk mencari mitra melakukan proses transformasi Rumah Sakit PGI Cikini. Dan prinsipnya adalah bahwa proses ini tidak tidak mengalihkan aset PGI Cikini, begitu Pak ya? Ya, lalu manfaat apa Pak yang diperoleh oleh PGI, Rumah Sakit PGI Cikini dengan transformasi ini, dengan kerjasama dengan Primaya Group tadi? Ya, tentunya kita bekerja sama dengan satu partner yang memang sudah berkecimpung di bidang rumah sakit. Nah, manfaat pertama nantinya
dalam jangka waktu 3 tahun ke depan mereka sudah harus membangun rumah sakit, ya kan, rumah sakit bertingkat di depan dan juga nantinya baru itu akan dioperasikan. Tetapi dalam waktu 3 bulan ini kita akan memperoleh manfaat di mana sudah ada kesepakatan bahwa mereka harus menyiapkan dana untuk memperbaiki hal-hal yang paling perlu diperbaiki. Misalnya adalah kamar bedah, kamar operasi. Itu sudah sangat tidak memadai karena selama kami di sana untuk biaya perbaikan itu sangat besar, Pak. Jadi dan itu nggak bisa sedikit-sedikit, harus sekaligus. Nah, ini juga yang menyebabkan program unggulan Rumah Sakit Cikini selama ini, yaitu transplantasi ginjal misalnya, itu tidak bisa berjalan lagi, ya. Jadi kita khusus ada ada satu bidang untuk ginjal itu, dan ini sangat diapresiasi supaya apa? Supaya ke depan justru kita mau mengembangkan yang memang betul-betul menjadi apa istilahnya ini keunggulan dari Rumah Sakit Cikini, ya kan? Karena kita ingat dulu Profesor Sidabutar. Jadi memang jangan sampai yang kita sudah telat 10 tahun tidak pernah transplantasi malah telat lagi. Justru kita harus mulai lagi untuk prioritas itu. Tapi kan tetap harus dengan kamar operasi yang memang super lengkap lah istilahnya. Nah, manfaat lain adalah untuk peralatan kita ini sampai saat ini udah tidak ada lagi yang MRI karena memang kerjasama dengan pihak lain sudah habis dan alatnya sudah jelek sekali, ya kan, sudah out of date lah, nggak bisa dipakai lagi atau diperbaiki. Sehingga kita akan bekerja sama dalam melakukan pengadaan alat-alat kesehatan. Nah, yang paling penting, Pak, untuk nakes, ya, karyawan itu tetap menjadi karyawan dari yayasan, ya kan, dan kesejahteraannya itu yang kami harus tingkatkan. Karena apa? Keunggulan di Rumah Sakit Cikini saya udah merasakan sekali, yang namanya perawat, disinilah perawat yang paling care. Karena apa care-nya, Pak? Ya, perawat ini berdoa, ya kan, betul-betul melaksanakan tugasnya bukan hanya melalui ilmu keperawatan, tapi dengan kasih, dengan berdoa. Itu yang sangat jarang di rumah sakit lain. Dan itu harus kita pertahankan, ya kan, segala kegiatan, karena setiap pagi masih ini yang tidak boleh kita tinggalkan, ada kebaktian di chapel kita di sana, ya kan. Ya, untuk memulai pekerjaan ada kebaktian dan sebagainya, ada doa pagi di bangsal-bangsal dan sebagainya. Jadi ini yang harus kita pertahankan. Dan untuk mengapresiasi ini, disinilah yayasan sudah berbicara dengan investor bahwa harus diapresiasi. Mana yang selama ini gajinya belum sesuai dengan UMP harus dinaikkan, ya kan. Kemudian yang dulu kita pernah misalnya ada penghargaan, ya itu harus kita jajaki lagi untuk ditimbulkan lagi, ya kan. Dan hal-hal lain yang memang betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan, ya, meningkatkan kesejahteraan di zaman susah ini. Sekarang kan susah ini, apa-apa susah. Karena COVID belum tentu 1-2 tahun lagi selesai. Jadi itu yang kita tegaskan kepada pihak investor, dan itulah niatan yayasan yang diamanatkan oleh PGI, bahwa bukan masalah rumah sakit modern saja, tetapi betul-betul perawat dan nakes, karyawan itu harus ditingkatkan kesejahteraannya dan juga keahliannya, Pak. Ya kan? Kita akan misalnya memberikan edukasi tambahan, sekolah lagi dan sebagainya. Dan perlu diingat bahwa kita masih punya akademi perawat satu lagi. Kalau ini nggak kita serahkan, nggak kita serahkan. Ini tidak kita kerjasamakan. Ini akan kita tingkatkan sendiri. Ya, kalau bisa menjadi bukan hanya akademi, tapi sekolah tinggi keperawatan yang jenjangnya jadi S1. Kira-kira ini sementara yang bisa saya sampaikan manfaat ke depan. Ya, tentunya ini harus kita kawal dan perlu kontribusi dari kita seluruh warga Rumah Sakit Cikini untuk kita tunjukkan bahwa ini milik kita, ini harus kita tingkatkan bersama, bekerja sama dengan investor.
Nah, ini yang sudah kita sosialisasikan dan ada beberapa respon, sementara kalaupun memang masih ada yang belum mengerti, ya itu akan terus kita sosialisasikan. Karena seperti saya katakan tadi, ini bukan pengalihan, tidak ada pengalihan sama sekali. Kalaupun ini dikatakan BOT, ini BOT yang semi BOT. Karena kami, yayasan masih ada di dalamnya. Demikian, Iya, Pak. Pak. Jadi transformasi ini juga memberikan tadi ya manfaat modernisasi peralatan, dan juga mungkin salah satu anggapan negatif mungkin karena kekhawatiran bahwa yang sudah di sana perawat, staf dan ini akan tersingkirkan, tetapi justru kalau dari keterangan Pak David Tobing melalui transformasi ini juga ada peningkatan kesejahteraan bagi nakes, karyawan ataupun staf yang sekarang sudah ada di Rumah Sakit PGI Cikini, begitu Pak ya? Ya, jadi saya tambahkan Pak Agung, bukan hanya karyawan, tetapi juga pensiunan. Oh, Karena apa? Banyak kekhawatiran katanya pensiunan tidak lagi dibayarkan BPJS-nya. Oh, tidak sama sekali. Pensiunan tetap dibayarkan BPJS-nya. Karena apa yang sudah kita lakukan selama ini yang baik, kita akan kita akan lanjutkan, bahkan kita akan tingkatkan, ya kan? Itulah yang saya katakan tadi, saat ini gaji itu dicicil 2 kali, barulah bulan ini jadi sekali, ya kan? Jadi tadinya akhir bulan dan minggu pertama bulan ke depannya. Kemudian yang namanya uang pensiun, karena kita keterbatasan dana, beberapa pensiunan itu dicicil, misalnya 5 kali dan sebagainya. Nah, udah saya tegaskan di dalam sosialisasi, nantinya itu tidak ada lagi, karena kita akan betul-betul memperhatikan karyawan. Dan seperti Pak Agung tadi katakan, tidak benar ada yang namanya penggantian karyawan dan sebagainya. Ini kan bukan seperti perusahaan yang diambil alih, ini enggak. Ya kan, justru kita bekerja sama, orang kita ada di sana. Kewajiban kami mempertahankan karyawan yang memang kredibel, memang bekerja sepenuh hati, bahkan saya katakan tadi bekerja dengan kasih. Itu yang harus kita pertahankan untuk mempertahankan juga komitmen kita bahwa mempertahankan visi dan misi Rumah Sakit PGI Cikini. Iya, Pak. Jadi tidak hanya yang masih di sana, tetapi yang sudah pensiun pun juga melalui proses transformasi Rumah Sakit PGI Cikini akan juga mendapatkan benefit perbaikan kesejahteraannya, begitu Pak ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah Rumah Sakit PGI Cikini ini dikenal dengan pelayanannya kepada pendeta, anggota gereja yang mendapat pelayanan sepenuhnya pada saat dirawat atau berobat di Rumah Sakit PGI Cikini. Ada kekhawatiran bahwa dengan peralihan ini, status ini, pelayanan yang selama ini diberikan, nilai-nilai sosial yang dipegang oleh Rumah Sakit PGI Cikini akan terpinggirkan, diganti dengan nilai-nilai yang lain, begitu Pak. Nah, apakah ini juga tetap nilai-nilai pelayanan ini dan juga justru menjadi lebih baik, begitu Pak? Ya, Pak, sekali lagi kita tegaskan, PGI itu ada di dalam sebelumnya Pak. Ya. Ada yang akan lewat berikut ini jadi pertanyaan ini untuk sesi berikutnya. Silakan Pak. Dalam acara Salemba 10 yang membahas tentang transformasi Rumah Sakit PGI Cikini, Pak David Tobing, nampaknya obrolan kita malam ini mendapat respon yang banyak dari para pendengar, dari sahabat RPK, baik melalui WA dan juga melalui pertanyaan-pertanyaan respon di YouTube, begitu Pak. Salah satunya juga terkait tadi yang saya tanyakan sebelum kita break, yaitu tentang apakah pertanyaan ini dari Pak Bernardo di 08569441 terkait dengan apakah transformasi Rumah Sakit Cikini dalam pelayanannya ada dukungan dari pemerintah pusat dalam misalnya subsidi alat-alat kesehatan, dan apakah juga ada fasilitas atau pelayanan khusus untuk hamba-hamba Tuhan gitu. Itu yang pertama. Karena ini paruh kuartal yang keempat, yang 15 menit, jadi saya akan sampaikan beberapa pertanyaan atau tanggapan dari sahabat RPK untuk dapat direspon oleh Pak
David Toping. Kemudian pertanyaan lagi dari beberapa sahabat RPK di YouTube terkait dengan pemilihan mitra kerja tadi yang PT Primaya. Karena di sana ada tokoh publik juga yang pemegang saham. PT Saratoga salah satunya adalah dimiliki oleh pengusaha Pak Sandiaga Uno yang sekarang menjabat salah satu menteri di kabinet Pak Jokowi. Apakah pemilihan itu memang sudah transparan? Kalau transparan gitu Pak. Lalu juga terkait dengan nilai sejarah yang ada di lahan Rumah Sakit PGI Cikini tentang rumah Raden Saleh begitu. Apakah kemudian dengan kerjasama ini akan terpinggirkan? Itu beberapa respon yang masuk Pak. Mungkin bisa Pak. Ya, Pak. Saya akan jawab dulu yang untuk visi dan misi sosial. Ini tidak akan hilang Pak. Ya. Di dalam perjanjian sudah disepakati minimal 5% dari tempat tidur itu dipakai untuk PGI. Artinya PGI bisa merekomendasikan pengobatan yang maksimal dan tanpa biaya bagi memang pihak-pihak dalam hal ini hamba-hamba Tuhan yang memang memerlukan itu. Terlepas dari sudah ada BPJS tentunya ya, karena kan tentunya ini akan ada BPJS. Jadi 5%. Kalaupun 5% itu sudah penuh, yayasan karena memang sudah menerima biaya atau menerima dana yang pasti setiap bulan, setiap tahun, maka yayasan akan tetap membantu pihak-pihak yang memang berhak menerimanya. Ya, kan ada juga kita harus memang dalam Alkitab kan kita harus memberikan bagi pihak yang memang berhak menerimanya, ya kan? Dalam hal ini memang ya warga Kristen dan hamba-hamba Tuhan yang paling didahulukan, ya kan? Nah itu yang pertama Pak. Jadi jangan kita ragu, itu kita pertahankan karena di dalam perjanjian juga ada. Yang kedua, mohon maaf kalau saya katakan jangan kita tersesat dengan berita-berita. Bapak Ibu mungkin melihat bahwa di beritasubang.com yang pikiran rakyat ada disebut PGI diam-diam mengalihkan kepada Sandiaga Uno dan Edwin Suryajaya. Itu berita yang hoax bisa saya katakan. Kita jangan langsung menjustifikasi hal-hal yang tidak benar karena kita akan ikut juga menyebarkan hoax. Yang benar adalah kerjasama PGI dengan Primaya. Memang ada sahamnya Saratoga di Primaya hanya sampai 18%. Sementara Pak Sandiaga Uno minim sekali di Saratoga. Jadi janganlah kita yang kecil itu kita buat suatu hal yang memang jadi membuat kita saling curiga satu sama lain. Kenapa Bapak Ibu tidak langsung melihat siapa pemegang saham dari Primaya ini? Itu Profesor Yos, itu pengikut Kristus, ya kan? Jadi jangan kita langsung melihat hal-hal yang jangan terpancing. Dan perlu Bapak Ibu sampaikan, pihak Berita Subang sudah di dalam berita yang pernah mereka tayangkan sudah memberikan pernyataan karena kami sudah memberikan klarifikasi dan dia sudah menyatakan terima kasih atas pelurusan judul dan pemberitaannya. Jadi tolonglah hal-hal seperti ini jangan kita ikut turut menyesatkan teman-teman saudara-saudara, ya kan? Padahal berita itu adalah berita sesat. Jangan kita juga jadi turut menyesatkan. Nah, tadi ada lagi mengenai heritage. Jadi perlu saya sampaikan hanya 1 hektar yang kita serahkan. Bukan serahkan dalam pengertian kita lepas, tidak. Kita serahkan untuk dibangun, ya 1 hektar, dikelola bersama. Kalau bangun dia Pak, kelola bersama, ya kan? Dan juga yang sisa 4,5 hektar akan kita kelola sendiri. Kalaupun nanti kita bekerja sama dengan pihak lain, tentunya bekerja sama yang betul-betul mutual benefit, ya kan? Betul-betul bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak. Misalnya Pak, kita tahu salah satu sinode besar GKI mempunyai yayasan Tabita, rumah duka. Dan ini sudah dijajaki bahwa nantinya akan ada rumah duka modern di sana. Ya, tentunya kita akan juga bilang, kalaupun rumah duka modern tentunya untuk keluarga hamba Tuhan, keluarga Kristen, tentunya harganya beda, ya kan? Itu di satu sisi. Tapi satu sisi lain kita akan juga bekerja sama mengatakan
dahulukanlah karyawannya yang adalah warga gereja. Jadi ini akan terus kita kembangkan demi untuk kesejahteraan pertama adalah karyawan yayasan, ya, dan juga untuk keluarga karyawan yang nantinya mungkin akan ada lowongan pekerjaan di areal yang besar itu. Dan heritage tetap dijaga karena itu tanggung jawab dari pemerintah daerah. Saya sendiri sudah menemui gubernur waktu tahun lalu dan ini akan dijajaki untuk renovasi karena kita tidak bisa sembarangan merenovasi heritage. Saya juga, maaf tadi saya lihat di dalam chat itu ada yang mempertanyakan bagaimana kasus-kasus, ya mohon maaf mungkin nggak usah kita publish di sini, memang banyak kasus di rumah sakit, tetapi itu hanya oknum, sebagian saja. Tapi memang masalahnya kasus ini sudah bertahun-tahun dibiarkan, ya kan? Tapi bukan itu yang harus kita sorot. Kita sorot ke depan bagaimana rumah sakit ini bisa modern dari sisi gedung, peralatan, dan juga alat kesehatan, tapi juga satu sisi bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan dan juga meningkatkan lowongan pekerjaan bagi warga gereja. Demikian Pak penjelasannya. Iya Pak, mungkin ini statement terakhir nanti dari Bapak. Dari transformasi Rumah Sakit PGI Cikini ini dilakukan juga dalam rangka memberikan yang terbaik bagi pelayanan Rumah Sakit PGI Cikini dengan adanya peralatan-peralatan baru yang akan datang dan juga peningkatan sarana di sana, gedung yang baru, kamar yang baru, peningkatan pelayanan kepada nakes yang ada di dalam dan juga staf karyawan juga pensiun, dan tentu saja peningkatan pelayanan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan perawatan yang terbaik dari Rumah Sakit PGI Cikini. Yang terakhir, BOT 30 tahun, itu dimulai dari mana Pak? 3 bulan ini setelah penandatanganan atau setelah berdirinya rumah sakit itu? Dan yang terakhir mungkin statement terakhir dari Bapak yang bisa sampaikan untuk transformasi Rumah Sakit PGI Cikini. Ya, BOT sendiri nanti setelah rumah sakitnya jadi Pak. Ya. Jadi sekarang ini kita joint management, ya kan, menuju pembangunan rumah sakit. Setelah itu nanti akan ada BOT-nya sendiri, perjanjiannya sendiri. Dan kita tetap di sana Pak. Kita nggak melepas, kita ada di sana. Komisaris utama loh, ya, dan juga direksi di bidang keuangan. Jadi nggak bisa, maaf, partner macam-macam gitu ya, karena ada kita di sana. Nah, mungkin untuk sekali lagi untuk memodernisasi ini, yang paling penting adalah dukungan dari kita semua stakeholder di dalam Rumah Sakit PGI Cikini. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita lakukanlah terbaik untuk peningkatan Rumah Sakit Cikini dan juga untuk peningkatan pelayanan gereja ke depan. Sekali lagi saya sampaikan, nggak ada Pak pelayanan perawat yang plus-plus dengan doa Pak dimanapun. Jarang, mungkin di Rumah Sakit Kristen juga, tapi yang seperti Cikini saya sangat apresiasi. Pengalaman pribadi 1 bulan Pak mendampingi orang tua saya sampai meninggal, beda sekali Pak, betul-betul beda sekali. Termasuk dokter-dokternya pun berdoa. Itu kita harus pertahankan terus. Karena kita juga punya chapel tempat kita berdoa tiap pagi, ya kan? Kita punya halaman luas itu tetap dipertahankan. Dan nantinya semuanya kita harapkan atas berkat Tuhan, atas seizin Tuhan, maka kita akan memperoleh manfaat dari modernisasi ini, dari transformasi Rumah Sakit Cikini. Ya, terima kasih Pak David Tobing atas kehadiran Bapak melalui media, bukan di studio tetapi di tempat masing-masing bisa memberikan, semoga bisa menjawab berbagai pertanyaan di luar sana tentang proses transformasi Rumah Sakit PGI Cikini. Bagi sahabat RPK, demikianlah perbincangan kita malam ini dalam acara Salemba 10. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Salam dari kami. Salam.